Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang pada kegiatan FGD atau Focus Group Discussion pada hari ini. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai toleransi di kalangan generasi Z. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nindya Rizkydia selaku moderator pada diskusi kali ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Seperti yang kita ketahui, generasi Z merupakan generasi yang lebih banyak berinteraksi dengan dunia digital seperti media sosial. Media sosial tentunya memiliki banyak manfaat yang luar biasa bagi para penggunanya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwasanya platform media sosial juga memiliki dampak berbahaya seperti kemungkinan meresapnya nilai intoleransi dan radikalisme. Nah, apakah teman-teman sebagai generasi Z sudah mengetahui makna intoleransi dan apa saja contoh-contohnya? Kalau pendapat dari Elvi gimana? Terima kasih kepada moderator. Menurut saya, intoleransi itu merupakan salah satu hal yang bertentangan dengan Pancasila. Intoleransi itu juga dapat diwujudkan tidak hanya dalam bentuk pandangan atau pemikiran, tapi juga dalam bentuk tindakan yang bersifat merusak dan mengganggu perdamaian persatuan serta kesatuan sesama anak bangsa Indonesia. Maka dari itu, intoleransi tidak boleh tumbuh dan berkembang di Indonesia. Salah satu contohnya itu seperti penolakan rumah ibadah yang terjadi di Kapel di daerah Sukoharjo, kemudian penolakan GKI di Mojosongo Jebres, kemudian ada gereja utusan Pentakosta Colomadu di Karanganyar, dan juga seperti pemaksaan aturan pemakaian jilbab kepada siswi muslim di sekolah negeri maupun swasta. Terima kasih. Baik, terima kasih Alfi atas jawaban yang telah diberikan. Tadi sudah disebutkan ya pengertian dari intoleransi dan contoh-contoh kasusnya. Sekarang saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, menurut kalian bagaimana sih cara mengatasi sikap intoleransi tersebut? Kalau menurut Chandra gimana? Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, menurut saya untuk mengatasi sikap intoleransi beragama yang paling utama adalah saling menghargai antar umat beragama, serta menghormati keyakinan dan tradisi agama lain yang berbeda agama dengan agama kita. Bila perlu antar umat beragama dapat saling membantu sejauh tidak bertentangan dengan agama masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih Chandra telah memberikan pendapatnya. Kalau pendapat dari Rifki terhadap cara mengatasi sikap intoleransi bagaimana? Baik, terima kasih. Menurut saya untuk mengatasi intoleransi beragama dapat dilakukan dengan mengikuti cara-cara berikut ini. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain. Yang kedua, peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, tidak mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsanya lebih baik. Dan yang keempat, tidak menonjolkan suku, agama, ras, golongan, maupun budaya tertentu. Terima kasih. Baik, terima kasih Rifki. Sekarang teman-teman sudah tahu ya bagaimana cara mengatasi sikap intoleransi. Nah, sekarang saya mau bahas kebalikan dari intoleransi, yakni toleransi sendiri. Seperti yang kita ketahui, bentuk toleransi seperti menghargai, menghormati, tidak merendahkan agama, budaya, suku, lainnya. Teman-teman sebagai generasi muda sudah menerapkan toleransi belum? Apabila sudah menerapkannya, apakah kalian bisa memberitahu contoh-contoh sikap toleransi yang sudah kalian terapkan itu seperti apa? Bagaimana pendapat dari Hairunisa? Terima kasih moderator atas kesempatannya. Menurut saya pribadi, kebanyakan dari kita generasi muda, penerapan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-harinya sudah cukup baik. Contohnya saja seperti di lingkungan kampus kita ini. Pergaulan antar teman-teman yang berbeda keyakinan adalah hal yang normal dan wajar serta tidak menjadi suatu keheranan. Terkadang juga kita saling bahu-membahu membantu ketika perayaan hari-hari besar keagamaan. Dan itu adalah salah satu bentuk sikap kita bertoleransi kepada sesama. Dan tentunya banyak lagi sikap toleransi di bidang lainnya, tidak hanya di bidang kepercayaan saja. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hairunisa atas pendapat yang telah diberikan. Sekarang saya ingin bertanya pendapat Brian, bagaimana?
Baik, terima kasih moderator. Mengenai toleransi, kebanyakan teman-teman saya itu adalah umat muslim dan saya menghormati mereka dalam kegiatan beragama mereka. Sebagai contoh, ketika kami sedang seperti kumpul-kumpul begitu dan sudah memasuki waktu untuk sholat, tak jarang saya mengingatkan mereka atau bertanya pada mereka, kalian nggak sholat? Atau udah sholat aja dulu, nanti lagi kita kumpul lagi. Nah, dan begitu juga mereka sebaliknya, ketika hari Minggu, mereka tidak pernah memaksakan untuk harus ikut kumpul gitu, dan terkadang juga waktu kumpulnya disesuaikan juga setelah saya pulang gereja. Nah, menurut saya, dari toleransi itu sendiri itu adalah suatu hal yang indah, terutama dalam pertemanan. Mengapa? Karena itu bisa jadi sebuah reminder untuk kita yang membuat kita berpikir seperti ini. Kita bukan satu-satunya orang di dunia ini, maksudnya dalam arti bukan agama kita yang ada di dunia ini, bukan suku atau ras kita. Nah, kan masih banyak lagi agama, suku, ras di luar sana, dan itulah tujuan kita supaya kita menghormati mereka dan mereka juga menghormati kita. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Brian sudah menyampaikan pendapatnya. Saya ingin bergantian nih bertanya kepada Ali terkait contoh-contoh toleransi lainnya yang sudah kamu terapkan itu seperti apa? Terima kasih moderator atas kesempatannya. Menurut saya, Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ada beragam suku dan budaya yang tersebar di beberapa daerah. Untuk menjaga perdamaian dan keharmonisan suku, kita sebagai warga negara harus menghormati dan menghargai. Contohnya, mengenalkan kebudayaan Indonesia di dunia dan internasional. Bangga memakai produk-produk budaya buatan anak bangsa dan mempelajari budaya di Indonesia dan mengambil sikap positif dari budaya tersebut dan tidak berbicara buruk terhadap kebudayaan orang lain. Terima kasih. Nah, oke nih teman-teman sudah banyak ya yang menerapkan sikap toleransi di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada teman-teman bagaimana langkah-langkah menjadi generasi muda yang memiliki sifat toleran. Kalau menurut Gracelyn gimana? Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Baik, menurut saya pribadi, kita semua ini kan manusia yang merupakan makhluk sosial ya. Jadi seharusnya kita memang harus membantu satu sama lain dan bergotong royong. Karena kita semua ini tidak bisa hidup tanpa satu sama lain. Serta perlu juga kita meningkatkan rasa toleransi dan sepenanggungan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Gracelyn. Selanjutnya, bagaimana pendapat Yosefin? Menurut pendapat saya, sopan santun dan memahami keadaan hati seseorang adalah salah satu sifat toleran di mana kita harus bisa menjaga tata krama dan tidak sembarangan bercanda kepada setiap orang. Dan memperhatikan candaan kita itu apakah memiliki unsur menyudutkan atau tidak. Jadi intinya dimanapun dan dengan siapapun kita bergaul, jagalah tata krama dan pahami setiap orang di sekitar kita. Baik, terima kasih Yosefin. Terakhir saya ingin bertanya pendapat Rieska mengenai langkah lainnya untuk menjadi generasi muda yang memiliki sifat toleran. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Menurut saya langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan yaitu berteman dengan semua orang yang memiliki perbedaan, baik perbedaan suku, agama, ras, maupun budaya. Perbedaan-perbedaan tersebut tidak dapat kita jadikan alasan untuk tidak bersosialisasi atau berteman. Seharusnya perbedaan itulah yang menjadi daya tarik. Misalnya pada saat kita sedang memberikan pendapat untuk memecahkan sebuah masalah, kita dapat memperoleh banyak pendapat dari berbagai sudut pandang, sehingga kita memperoleh kesimpulan yang lebih akurat. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya dalam kegiatan FGD kita pada hari ini. Terima kasih juga telah aktif dalam memberikan pendapat mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sebelumnya. Maka dari diskusi kali ini, dapat saya simpulkan bahwa teman-teman semua sudah mengetahui makna toleransi, cara mengatasi intoleransi itu seperti apa, dan sudah banyak yang menerapkan sikap toleransi di kehidupan sehari-hari, seperti saling membantu ketika perayaan hari-hari besar keagamaan
keagamaan, saling menghargai dalam kegiatan beragama, dan teman-teman juga sudah mengetahui langkah-langkah menumbuhkan sikap toleran khususnya pada generasi muda, yakni seperti menjaga kesopanan dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, bergaul tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama, budaya, serta saling bergotong royong. Mungkin sekian diskusi kita pada hari ini. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.